ada seorang wanita solehah, yang di sini insya Allah solehah semuanya. Dulu ada seorang wanita solehah memiliki seorang anak laki-laki. Saat anaknya masih kecil, sudah ditinggal oleh suaminya. Beliau ini bernama Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad, Fatimah putrinya Asad. Wanita solehah ini begitu menyayangi anaknya, dan wanita solehah ini memiliki cita-cita yang sangat agung luar biasa. Pengen anaknya menjadi ulama besar di kemudian hari. Sehingga saat anak ini usianya masih kecil, belum sampai 7 tahun, anak ini kebetulan lahirnya di Gaza, Palestina. Lahir di Gaza, Palestina. Saat masih kecil, sang ibunda wanita solehah ini selalu berpikir bagaimana caranya supaya anak saya di kemudian hari menjadi ulama besar. Itu saja yang ada dalam benak sang ibunda wanita solehah ini. Akhirnya setelah merenung sekian lama, berpikir sekian lama, wanita solehah ini, sang ibunda untuk anak yang tadi diceritakan itu, membawa sang anak yang waktu itu usianya kurang dari 7 tahun ke Makkah Mukarramah, ke Mekah bahasa kita sekarang. Kemudian di sana mulai diajari Al-Quran, diajari sampai saat usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran semuanya. Coba ibu bayangkan dari Gaza, Palestina menuju Makkah Mukarramah zaman dulu, sebelum pesawat ada. Kayak apa itu perjalanannya seorang wanita? Coba bayangkan. Ini tolong dikondisikan ini. Iya boleh ambil. Nanti kasih lagi ke Abi ya. Baik. Usia 7 tahun sang anak sudah hafal Al-Quran penuh dan kuat hafalannya. Beda dengan sebagian daripada kita semuanya, 7 tahun baru belajar Al-Quran. Ini enggak ibu-ibu, 7 tahun hafal Al-Quran. Mungkin ibu-ibu emang ada Ustadz, ini yang saya ceritakan ada. Bahkan kami pernah tinggal di sebuah daerah, kalau ada anak kecil usia 15 tahun belum hafal Al-Quran, itu anak telat namanya. Di mana itu? Di Tarim Hadramaut. Jadi kami dulu waktu ngafal Quran di sana itu dibarengkan dengan anak-anak kecil, serius. Kami sudah belasan tahun, teman-teman kami anak-anak kecil, ini nyata. Jadi jangan sampai ibu berpikir, Ustadz itu kan cerita zaman dulu. Enggak. Ini kami pastikan dan tegaskan kembali bahwa ini bukan cerita zaman dulu. Oke, yang saya ceritakan ini cerita zaman dulu, tapi yang sekarang begitu juga ada. Ini di daerah yang kami tinggal di situ, 15 tahun belum hafal Al-Quran disebut telat. Di kita kebalik, 15 tahun kadang-kadang baru belajar Al-Quran. Ada lagi yang telat, 70 tahun baru belajar Iqra. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak belajar sama sekali, kan gitu. Baik, kembali kepada cerita. 7 tahun hafal Al-Quran. Selesai hafal Al-Quran, dikirim ke sebuah daerah perkampungan yang jauh. Untuk apa? Untuk belajar bahasa Arab selama belasan tahun lamanya.
Mungkin ibu berpikir, Ustadz, itu kan orang Arab, lahirnya di Palestina, di kota Gaza, kemudian belajarnya di kota Mekah. Ini kan orang Arab, kenapa harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu sangat luas dan kaya. Luas dan kaya, luar biasa kayanya. Sehingga orang Arab saja butuh belajar bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Untuk memahami Al-Quran harus mahir atau ahli dalam bahasa Arab. Bukan sekedar tahu dan bisa. Tadi sudah disampaikan, ini ibu yang soleha ini cita-citanya pengen anaknya jadi ulama besar. Sehingga tahu anak saya sudah selesai Al-Quran 7 tahun. Dan Al-Quran tidak mungkin bisa difahami kecuali orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Bukan sekedar bisa dan tahu, tapi ahli dalam bahasa Arab. Baik, dikirimlah ke perkampungan yang jauh, Masya Allah. Berapa lama? Belasan tahun. Sampai dikatakan sekitar 13 tahun lamanya belajar bahasa Arab. Di kita ada orang Indonesia belajar bahasa Indonesia belasan tahun. Baru SMP saja belajar begitu sudah 3 tahun, udah malesnya bukan main. Ini bayangkan belasan tahun. Selesai menguasai bahasa Arab, bahkan termasuk dari kalangan ahli syair yang pandai dalam menyusun syair. Sang ibunda kembali membawa sang anak kepada seorang ulama besar yang ada di mana? Ada di Madinah Munawwarah. Enggak selesai sampai di situ, sudah ahli bahasa Arab. Kalau sekarang mungkin Quran lulus, kemudian akademisnya sudah lulus nih. Enggak selesai, enggak, langsung dibawa ke Madinah Munawwarah. Diserahkan pada seorang ulama besar yang ada di Madinah saat itu yang bernama Imam Malik ibn Anas. Malik putranya Anas, bukan Anas bin Malik, bukan. Anas yang lain yang ini. Baik. Dan ada hal yang menakjubkan dalam sebuah cerita saat beliau ini, si anak yang sudah ahli dalam bahasa Arab ini, datang pertama kali mengetuk pintu Imam Malik untuk belajar. Imam Malik mengatakan pada pembantunya yang membukakan pintu, siapa dia? Ada seorang anak muda, wahai Imam. Tanyakan apa maunya. Setelah ditanyakan, kamu mau apa datang ke sini mau ketemu Imam Malik? Jawabannya, aku mau ngaji dan berguru pada Imam Malik. Kata Imam Malik, syarat berguru kepadaku harus hafal kitab Muwatta minimal sebagiannya. Bayangkan, baru diterima jadi murid. Zaman sekarang nggak ada syarat apapun, susah kan ya. Zaman dulu nggak boleh jadi murid ulama besar kecuali selesai kitab tertentu, hafal di luar kepala. Ya Allah. Disampaikan oleh sang pembantu pada pemuda tadi bahwa Imam Malik mengatakan kalau kamu pengen jadi muridnya, kamu harus hafal sebagian dari kitab Muwatta. Besar kitabnya. Apa kata sang pemuda tadi itu yang sudah ahli bahasa Arab dan hafal Quran tadi itu? Sampaikan pada Imam Malik, saya sudah hafal semuanya, bukan lagi sebagian. Coba hebatnya, luar biasa. Sampai ini anak muda ini ketika dalam majelisnya Imam Malik, saking fakirnya waktu itu, tidak punya buku. Kalau zaman dulu itu bukunya beda, kertasnya beda dengan kertas sekarang. Kertas zaman dulu mahalnya bukan main. Nulisnya di mana? Nulisnya di tulang-tulang yang sudah bersih. Nulisnya Masya Allah. Suatu ketika hadir dalam majelisnya Imam Malik, kemudian Imam Malik memperhatikan pemuda ini selalu nyoret di tangannya begitu. Padahal nggak ada pulpennya, nyoret-nyoret di tangan. Kata Imam Malik selesai majelis, hei kamu, saya perhatikan kamu dari tadi usil, iseng. Kenapa kok tangannya kayak kamu nulis sesuatu di tangan telapak tangan kamu? Jawaban beliau, iya, saya memang sedang nulis. Apa yang kamu tulis? Semua yang kau riwayatkan wahai Imam, aku menulisnya. Kata Imam Malik, coba sebutkan satu-satu dari puluhan hadis beliau sebutkan tanpa ada yang salah plus sanad-sanadnya lengkap.
dan akhirnya beliau menjadi pemuka pencetus madhab yang sangat terkenal, yang sempat pergi ke Baghdad sana, kemudian pergi ke Mesir dan meninggal di Mesir. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mungkin jadi imam besar kalau bukan karena jasa seorang ibu yang sangat luar biasa.